Bab 1521, menghadapi teman yang memahami. Ini adalah adik laki-laki kedua saya, Bai Zhengxi, kakak kedua Suxian. Bai Zhengnan mulai memperkenalkan pria di belakangnya kepada Zhang Tai. Zhengxi paling mengagumi pahlawan. Setelah mendengar bahwa Anda datang hari ini, dia mendesak untuk menjemput Anda bersama saya dan melihat Qianji Immortal yang legendaris. Hahaha, mudah-mudahan aku tidak mengecewakan kakak kedua. Zhang Tai menyapa Bai Zhengxi dengan senyum yang cerah. Kamu pantas mendapatkan reputasi itu. Saya tahu mengapa Suxian tidak merasa ingin kembali ke rumah. Bai Zhengxi berkata sambil tersenyum setelah mengamati Zhang Tai dengan serius. Bai Suxian datang ke sini saat dia memanggil mereka, kami keluarga. Ayo naik kendaraan dan membicarakannya saat kita sampai di rumah. Mereka kemudian naik kendaraan yang sama sebelum meninggalkan bandara. Segera setelah kendaraan meninggalkan bandara, Zhang Tai mendengar ledakan di atas kepalanya ketika dia melihat sekelompok 7 kavaleri udara tipe 1 terbang di atas mereka dalam formasi melalui jendela. Tahun lalu, kami telah mendirikan 47 akademi pelatihan pilot di Provinsi Yuezhou, Provinsi Hongzhou, Provinsi Kunzhou, dan Provinsi Zhaozhou yang membantu kami melatih lebih dari 300.000 kavaleri udara di wilayah perbatasan selatan. Pada akhir tahun ini, akan ada 1 juta kavaleri udara di perbatasan selatan, angkanya akan mencapai 5 juta pada tahun depan. Bai Zhengnan menghela nafas dengan emosi ketika dia melihat pesawat di atas mereka dan mengatakan kepada Zhang Tai, setelah pertempuran udara pertama antara kavaleri udara dan setan sayap, paman kedua saya telah mengirim pesan kepada kami dari Weishui Theater of Operations di mana ia sangat memuji kinerja kavaleri udara di medan perang. Ayah saya bersiap untuk membangun 10 korps kavaleri udara independen di wilayah Lord Guangnan S Mansion. Tanpa Anda, pasukan kavaleri udara di perbatasan selatan tidak akan pernah bisa mewujudkan perkembangan secepat ini, bahkan memimpin negara. Mendengar bahwa pasukan kavaleri udara mencapai skala besar dalam waktu 1 tahun di perbatasan selatan, Zhang Tai benar-benar dikejutkan oleh kekayaan dan kekuatan istana Tuan Guangnan. Karena rumah Tuan Guangnan memiliki 4 provinsi di perbatasan selatan, pada saat dia mengeluarkan dekret, seluruh wilayah akan berada dalam mobilisasi, termasuk kekayaan, bahan, tenaga kerja. Dan seperti dalam efisiensi luar biasa dan sangat tinggi. Jika ada di tempat lain terutama negara-negara republik atau federal di benua barat, mereka hampir tidak bisa mencapai efisiensi yang begitu tinggi. 1 tahun bahkan mungkin tidak cukup untuk pertengkaran antara anggota parlemen dan politisi di negara-negara demokratis. Itu semua karena kepemimpinan Lord Guangnan yang baik dan upaya bersama rakyat. Zhang Tai menjawab dengan rendah hati sekaligus, ayolah. Semua orang tahu bahwa Anda adalah Bapak Kavaleri Udara manusia pertama dan Master Pertempuran Udara. Anda harus tinggal selama beberapa hari untuk memberikan pengajaran pada pelatihan kavaleri udara di perbatasan selatan, ayah dari kavaleri udara? Zhang Tai menjadi tercengang. Kamu tidak tahu itu? Reputasi ini muncul dari benua barat. Reputasi Anda dalam aspek ini pasti dapat menyamai reputasi dominator divine. Saat ini, nama ini telah tersebar di Bukit Xuanyuan oleh para duta besar yang ditunjuk untuk Bukit Xuanyuan dari negara-negara di benua barat. Bai Zhengnan menjelaskan sambil menunjuk Bai Zhengxi. Zhengxi tidak tertarik pada kultivasi sejak muda. Dia tidak akan kultivasi tanpa pengawasan ayah saya. Karena itu, dia hanya LV14 dan jauh dari promosi menjadi seorang ksatria.
Namun, dia sangat tertarik dengan mesin dan manufaktur logam. Dia sudah menjadi master tukang yang hebat. Semua industri dan perusahaan di bawah kepemimpinan Lord Guangnan S Mansion di wilayah perbatasan selatan dikelola oleh Zheng Xi, termasuk pangkalan minyak berapi-api, pabrik pesawat terbang, dan gudang persenjataan baru itu. Dia menyiapkan banyak pertanyaan untuk dipelajari dari Anda. Hahaha, kamu terlalu sopan, kita bisa saling belajar. Struktur mesin dual drive sangat halus. Saya telah merancang beberapa karya serupa sebelumnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa menandingi kavaleri udara tipe 1 dalam hal efisiensi. Dikatakan bahwa Anda telah merancang dan memproduksi mesin dual drive? Bai Zhengxi bertanya ketika dia menyaksikan Zhang Tie dengan mata yang cerah. Ya, itu hanya iseng, hanya iseng. Jika itu hanya iseng, bagaimana dengan senjata api berapi-api? Bai Zhengxi menghela nafas, berkata, sayangnya, aku tidak menghadiri pertempuran di tepi sungai Weishui dengan paman kedua. Dikatakan bahwa gelombang serangan pertama dari Korps Setan LV-9 mudah dihancurkan oleh tambang minyak berapi Anda. Itu, sungguh. Bai Zhengnan memukul bibirnya sambil melanjutkan, menurut pengetahuanku, semua instrumen rune untuk individu hanyalah trik. Tujuan utama dari Master Instrumen Rune adalah untuk mencocokkan senjata penghancuran besar yang bisa membunuh banyak musuh dan menakuti mereka di medan perang. Itu di luar imajinasi Zhang Tai bahwa Bai Zhengnan adalah seorang otaku teknikal yang tertarik pada mekanik. Baris terakhirnya membangkitkan resonansi Zhang Tai. Sejak ia dipromosikan menjadi master instrumen yang berlari, Zhang Tai hampir tidak menggunakan keahliannya untuk menghasilkan peralatan apapun untuk tujuan individu. Karena dia merasa itu tidak ada artinya, apa yang dicari Zhang Tai adalah untuk mengembangkan beberapa senjata yang dapat membahayakan banyak orang di medan perang. Master Instrumen Rune tidak harus menjadi produsen bawahan dan peralatan ksatria. Sebaliknya, mereka harus menarik para ksatria dari tahta. Bolehkah Anda mengatakannya dengan sederhana? Bai Zhengxi bertanya dan menatap Zhang Tai. Temukan beberapa instrumen rune yang bisa membunuh ksatria. Zhang Tai menjelaskan dengan tenang, dengan suara pah. Bai Zhengxi menamparkan pahanya dengan penuh semangat saat dia hampir melompat dari tempat duduknya. Dia memperlakukan Zhang Tai sebagai teman pengertiannya, mengatakan, itulah yang saya pikirkan. Saya sudah memberitahu mereka tentang itu, tetapi mereka memperlakukan saya sebagai orang gila. Bukannya kau gila, tapi keterampilan instrumen rune yang dibawa ke depan tidak lengkap. Ya, kamu benar. Bai Zhengxi tidak tahan untuk menamparkan pahanya lagi ketika dia memulai pidatonya. Master Instrumen Rune saat ini belum sepenuhnya meneruskan keterampilan instrumen rune pada zaman kuno. Ambil menara waktu sebagai contoh. Bukankah rune di menara mahakarya Master Instrumen yang dijalankan? Sedangkan Master Instrumen Rune mana yang bisa menafsirkan dan menerapkan rune itu? Di zaman kuno, penguasa instrumen lari harus sangat kuat sehingga mereka bisa membangun menara waktu. Jika Master Instrumen Rune hari ini dapat menemukan senjata yang berakibat fatal bagi para ksatria iblis, aturan permainan universal perang suci akan ditulis ulang. Itu harus menjadi target akhir dari Master Instrumen Rune. Bab 1522, Tuan Guangnan. Immortalwood Plains adalah salah satu basis terbesar di wilayah perbatasan selatan, yang mencakup lebih dari 10 juta mil persegi. Sebagai salah satu daerah inti di Provinsi Kunzu di perbatasan selatan, itu juga merupakan lokasi rumah Tuan Guangnan. Perahu udara Zhang Tai diparkir di luar kota Guangnan.
Kota Guangnan adalah kota kelas A paling makmur di perbatasan selatan, meliputi hampir 6.000 mil persegi. Kota Guangnan memiliki populasi sekitar 100 juta orang. Kota Guangnan sama makmurnya dengan ibu kota provinsi Immortal. Jika tidak diberitahu bahwa dia berada di perbatasan selatan, kecuali pohon yang menjulang tinggi dengan kerumunan besar di pinggir jalan. Orang hampir tidak percaya bahwa mereka ada di perbatasan selatan. Kendaraan Zhangtai bergerak jauh ke kota dari bandara di luar. Karena kedatangannya, semua jalan dari bandara di luar kota ke Lord Guangnan S Mansion berada dalam kendali lalu lintas, mewujudkan kehebatan mansion Lord Guangnan. Rumah Tuan Guangnan terletak di pusat kota Guangnan, strukturnya mirip dengan kota Kaisar. Selain itu, rumah itu diikat oleh sungai. Seluruh rumah itu mencakup 60 mil persegi dengan tembok kota setinggi 55 meter. Tim pejuang menjaga kota di tembok kota dengan pakaian cerah. Rumah Tuan Guangnan tidak lebih kecil dari kota kecil. Tidak sampai armada tiba di Lord Guangnan S Mansion, Zhangtai tahu bahwa airboatnya benar-benar dapat parkir di dalam Lord Guangnan S Mansion. Namun, Lord Guangnan S Mansion mendesaknya untuk memarkir airboatnya di luar kota sambil menerapkan kontrol lalu lintas pada beberapa arteri lalu lintas di kota Guangnan dengan cara yang mencolok. Dia melakukan itu untuk mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Qianji Immortal yang terkenal akan menjadi menantu Lord Guangnan ketika dia datang ke kota Guangnan karena melamar pernikahan dengan putri Tuan Guangnan Mansion. Hasilnya adalah berita kedatangan Zhangtai sudah menyebar di kota sebelum dia tiba di Lord Guangnan S Mansion, membangkitkan kegemparan. Gerbang di tengah gerbang mansion Tuan Guangnan dibuka secara luas untuk menyambut Zhangtai. Dari gerbang kota sampai ke rumah Lord Guangnan, ada pelayan cantik mengangkat sekeranjang bunga di setiap 1 meter berdiri di kedua sisi jalan. Berhadapan muka dan seorang lelaki tangguh dengan pakaian emas, kendaraan mereka melaju di karpet merah dan kelopak yang jatuh dari langit. Ini adalah pertama kalinya Zhangtai melihat pola sambutan yang begitu mewah. Sejak dia turun dari airboat, Zhangtai sudah menjadi sahabat karib Bai Zhengxi. Bai Zhengxi merasa sangat menyesal bahwa dia belum melihat Zhangtai sebelumnya karena dia hampir menariknya untuk minum semalam jika bukan yang terakhir ada di sini karena melamar menikah dengan Bai. Suxian, setelah turun dari kendaraan, diikuti oleh para jenderal dan pejabat tingkat ksatria yang berbeda dalam pakaian suram, ia terpaku pada Zhangtai dengan mata berkilauan di teras. Orang ini luar biasa di antara kerumunan ksatria. Dia sangat bermartabat dan luar biasa karena matanya sama tajam dan tajamnya seperti elang. Zhangtai segera tahu siapa dia, Lord. Zhangtai membungkuk ke arahnya dengan sopan, menonton Zhangtai. Mata orang itu bersinar karena penasaran saat dia mengamati Zhangtai dengan hati-hati dari kepala sampai ujung kakinya. Setelah itu, ia membelai jenggotnya yang indah yang mencapai dadanya dan tertawa, "Tidak buruk, tidak buruk. Ayah, apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda bisa memanggil menantu Anda dengan cara ini? Dengan begitu banyak paman saat ini. Apakah Anda merencanakan pembunuhan atau apa?" Bai Suxian pindah dari punggung Zhangtai ketika dia mulai mengutuk Lord Guangnan dengan cara manja. Setelah mendengar kata-kata Bai Suxian, semua orang mengungkapkan senyuman. Lord Guangnan tertawa terbahak-bahak ketika dia memberitahu Zhangtai, anak-anak perempuan selalu berdiri di sisi suami mereka. Lihat, saat Anda tiba, saya harus berdiri di samping. Kakak kedua saya Rui Cheng mengatakan bahwa Anda memiliki kekuatan fisik dan kemampuan minum yang hebat dan Anda telah menundukkan semua bawahannya.
Saudara-saudara di pihak saya ini tidak mengakui kekalahan dengan mudah ketika datang ke Erstinta. Mereka menunggu untuk mengadakan kontes dengan Anda di meja hari ini. Haha, pamannya sederhana hari itu, mereka sama sekali tidak bermaksud untuk bersaing dengan saya. Zhang Tai menjawab sementara semua jenderal dan pejabat tingkat ksatria saat ini saling bertukar pandang karena mereka semua menyukai Zhang Tai di dalam. Zhang Tai sudah terkenal di seluruh dunia. Setelah pertempuran di tepi sungai Weishui, banyak orang membandingkan Zhang Tai dengan Fiery Ocean King. Pada usia yang begitu muda, sangat bagus baginya untuk memperlakukan Myrmidons Lord Guangnan dengan sopan dan ramah. Karena itu, bahkan Lord Guangnan mengangguk ke dalam. Belum lagi bahwa Zhang Tai telah menyembuhkan penyakit saudaranya terkait serangga beracun ketika dia datang ke Bukit Xuanyuan untuk pertama kalinya. Tentu saja, dia tidak akan menolak menantu seperti itu. Bai Suxian benar-benar memiliki wawasan khusus. Setelah obrolan singkat, Lord Guangnan Bai Runtian hanya memegang lengan Zhang Tai ketika dia membawa yang terakhir ke mansion, langsung ke kursi. Hari ini, Lord Guangnan mengadakan pesta besar untuk menerima Zhang Tai sementara lebih dari 800 orang termasuk pejabat sipil, petugas, Myrmidons dan kerabat Lord Guangnan hadir. Tentu saja, jamuan seperti itu akan sangat riuh. Zhang Tai, seperti panda raksasa, memenangkan atraksi tanpa henti dari setiap sudut dan sudut lobi. Sebelum duduk, Bai Suxian tersenyum. Namun, setelah duduk, dia bergumam di samping Zhang Tai Betech saat wajahnya berubah suram saat Fang Xingyi muncul. Ini bukan pertama kalinya Zhang Tai bertemu Fang Xingyi. Sejujurnya, Zhang Tai tidak merasa bahwa dia menjijikkan. Dia juga tidak merasa bahwa dia adalah wanita yang baik. Dengan headwear giok bundar yang indah dan berwarna-warni, Fang Xingyi tampak bermartabat dan sopan benar-benar berbeda dari yang ada di Xuanyuan Hill. Dia sudah menjadi Ratu Lord Guangnan. Zhang Tai menyadari bahwa Lord Guangnan telah menikahinya secara resmi setelah nenek Bai Suxian meninggal selama 3 tahun. Saat melihatnya, mata Lord Guangnan bersinar. Menyaksikan Fang Xingyi duduk di samping Tuan Guangnan dengan sopan dan sopan, Zhang Tai benar-benar bertanya-tanya mengapa Tuan Guangnan terpesona olehnya. Tidak peduli apapun, perasaan pria terhadap wanita sulit ditafsirkan. Jika Nona Diana muncul, yang lain saat ini juga mungkin bertanya-tanya mengapa Zhang Tai kehilangan akal atas wanita asing seperti itu. Bab 1523, Kau yang cocok untukku. Itu bukan urusan Zhang Tai wanita seperti apa yang disukai Lord Guangnan, dia juga tidak ingin mengetahuinya. Menonton Bai Suxian yang melirik Fang Xingyi karena permusuhan sesekali, Zhang Tai menepuk pahanya di bawah meja, kalau-kalau ada masalah. Setelah kedatangan Fang Xingyi, kakak-kakak Bai Suxian memberi tip pada Bai Suxian untuk menenangkannya. Karena Lord Guangnan ada di sana saat ini, meskipun sedang ramai, tidak ada yang berani bersaing untuk minum dengan Zhang Tai di seluruh jamuan. Myrmidon Lord Guangnan ini mungkin sudah lama mendengar tentang kapasitas minum Zhang Tai yang besar, oleh karena itu, mereka tidak akan menemukan masalah. Zhang Tai sederhana, baik hati dan tidak banyak bicara. Meskipun semua orang mengawasinya di jamuan makan, Zhang Tai tidak bermaksud melakukan sesuatu yang istimewa untuk membangkitkan perhatian mereka, yang memenangkan kekaguman semua orang saat ini. Setelah minum 3 putaran, suasana di pesta itu mencapai puncaknya. Segera setelah penari dan penyanyi pergi, Fang Xingyi di sisi Lord Guangnan melirik Zhang Tai ketika dia memberitahu Zhang Tai sambil tersenyum, Qianji Immortal. Berita kedatanganmu telah menyebar ke seluruh kota. Sebagai putri yang bermartabat,
pernikahan Suxian tidak pernah bisa ditangani dengan tergesa-gesa. Saya benar-benar ingin tahu tentang apa yang Anda bawa ke sini sebagai hadiah pertunangan. Tidak lama setelah Fang Xingyi membuka mulutnya, semua orang di lobi menghentikan apa yang mereka lakukan. Karena Fang Xingyi tampaknya membuat lelucon, bahkan Lord Guangnan merasa malu mengatakan sesuatu tentang itu. Sebenarnya, masalah pertunangan yang dijanjikan bukanlah masalah serius bagi mansion Tuan Guangnan dan Zhang Tai. Kunci pernikahan terletak pada pentingnya dan ketulusan hati Zhang Tai. Setelah pertempuran di tepi sungai Weishui, Zhang Tai bisa berada pada posisi yang sama dengan Lord Guangnan. Ketulusan Zhang Tai juga memuaskan semua orang dengan mengunjungi seluruh keluarga Lord Guangnan dan Bai Suxian di perbatasan selatan. Mengenai detail seperti pertunangan yang hadir, meskipun Zhang Tai tidak menyebutkannya, Lord Guangnan juga akan meminta orang untuk menanganinya jika terjadi gosip jahat. Namun demikian, sekarang setelah Fang Xingyi menyebutkannya, tidak ada yang harus menonjol dan menilai itu sebagai peristiwa kecil, yang meskipun di luar niat baik tidak pasti untuk para penonton. Namun, untuk Bai Suxian, kata-kata Fang Xingyi terdengar seperti dia senior dari Bai Suxian. Ketika Bai Suxian mengubah wajahnya dan berniat untuk memulai pertengkaran, Zhang Tai menjawab sambil tersenyum, dalam hatiku, Suxian sangat berharga. Setiap helai rambutnya tidak dapat dibeli oleh jutaan koin emas, karenanya, apapun yang terlihat tidak dapat dikualifikasikan sebagai hadiah pertunangannya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Bai Suxian yang akan kehilangan emosinya langsung memerah saat dia melihat Zhang Tai dengan penuh emosi. Zhang Tai jarang berbicara manis dengannya. Namun, saat dia berbicara dengan manis, dia telah menangkap hati Bai Suxian, mengelus jenggotnya yang panjang dan lebat. Lord Guangnan tersenyum nyaman ketika ia menyatakan dalam hati bahwa Zhang Tai tahu bagaimana cara menyenangkan putrinya dan menengahi konflik di masyarakat. Hanya dengan satu baris, Zhang Tai menyenangkan semua orang saat ini. Lord Guangnan bahkan melemparkan pandangan persetujuan yang hanya diketahui pria. Qianji Immortal, kamu benar-benar serbaguna. Anda tidak tertandingi di medan perang karena kekuatan Anda sebagai dominator divine mengejutkan sungai Weishui dan setan-setan yang ketakutan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa satu baris abadi bahkan bisa menyamai 1 juta tentara yang kokoh di bidang cinta. Sungguh luar biasa bagi orang abadi untuk memiliki ketulusan ini, kata Fang Xingyi dengan senyum sopan. Hahaha. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak saat dia menambahkan, maksudku, portabel itu terlalu ringan dan tidak bisa menyamai identitas Suxian. Tapi saya tidak bermaksud bahwa saya tidak membawa pertunangan hadir di sini. Namun, saya tidak bisa membawanya. Abadi bahkan bisa mengacungkan item rahasia perak seberat 18.800 kg di tepi sungai Weishui seperti sedotan. Bagaimana mungkin kau tidak membawa hadiah pertunangan? Fang Xingyi bertanya karena penasaran sementara yang lain sedang menonton Zhang Tai dan bertanya-tanya apakah balasan Zhang Tai mengandung rahasianya. Hadiah pertunangan adalah bagianku dari keuntungan perdagangan minyak berapi-api dari kerjasama antara wilayah Bounty Dragon dan Mansion Lord Guangnan. Menurut perjanjian itu, saya bisa membagikan lebih dari 82 juta koin emas dari keuntungan perdagangan minyak berapi di perbatasan selatan tahun lalu. Dikatakan bahwa saya setidaknya bisa membagikan 100 juta koin emas dari Anda. Ketika minyak yang berapi-api berangsur-angsur masuk ke pasar, saya bisa mendapatkan lebih banyak. Namun, saya tidak bermaksud untuk mengambil salah satu dari mereka. Mulai sekarang, semua bagian saya dari perbatasan selatan dalam perdagangan minyak berapi akan dianggap sebagai hadiah pertunangan Suxian.
Karena hanya hadiah pertunangan seperti itu yang bisa menandingi kepentingan Suxian di hatiku. Bagaimana tentang itu? Kata-kata Zhang Tai membuat seluruh lobi hening. Semua orang saat ini terpaku, termasuk ayah Bai Suxian, Lord Guangnan. Manfaat minyak berapi sangat besar karena penggunaannya yang luas dan hebat. Melintasi wilayah perbatasan selatan, wilayah Bonti Naga Api dan rumah Tuan Guangnan akan berbagi manfaat perdagangan minyak berapi-api hingga 50/50. Sedangkan, Zhang Tai menghadiahkan mereka semua ke rumah Tuan Guangnan sebagai hadiah pertunangan Bai Suxian. Setiap tahun, akan ada setidaknya ratusan juta koin emas, yang mampu membeli banyak kota. Dengan jumlah uang sebanyak itu, dia dapat membeli hampir apapun yang dia inginkan, termasuk barang-barang rahasia dan kristal elemen. Sungguh pertunangan yang tak tertandingi. Bahkan hadiah pertunangan kekaisaran dikerdilkan olehnya. Jika koin emas ini diubah menjadi emas, sehelai rambut Bai Suxian benar-benar dapat menghargai bertonton emas. Hadiah pertunangan benar-benar bisa menyamai pegunungan emas. 40.000 koin emas memiliki berat 1 ton emas, itu berarti lebih dari 2.000 ton emas tahun lalu, yang akan terus bertambah. Sungguh hadiah pertunangan yang tak tertandingi. Bai Suxian menyaksikan Zhang Tai dengan obsesif saat air mata keluar dari matanya, yang membawa cintanya yang dalam. Dalam hatiku, kamu selalu menjadi orang yang tepat untukku. Hanya hadiah pertunangan yang bisa cocok dengan Anda. Jangan menangis. Zhang Tai menangkup wajah Bai Suxian saat dia menyeka air matanya dengan ringan. Bab 1524, sepotong berita. Hahaha, Suxian benar-benar menemukan menantu yang baik untuk rumah Lord Guangnan. Ketika Zhang Tai menyeka air mata untuk Bai Suxian, seorang tokoh dengan pertempuran ki yang berapi-api mendarat di luar lobi dengan bidang ki yang hebat seperti komet yang terbakar dengan tawa. Hampir setelah itu, seseorang dengan pakaian berapi-api masuk dengan bidang ki yang kuat. Payudara percaya ke depan. Ah, paman ketiga, Bai Suxian memuji. Menonton pria ini masuk, Bai Zhengnan, Bai Zhengxi dan semua pejabat sipil dan myrmidons dari Lord Guangnan S Mansion telah berdiri. Orang ini memecah kesunyian yang disebabkan oleh hadiah pertunangan Zhang Tai yang menakjubkan, menghidupkan kembali suasana lobi. Ini paman ketigaku Bai Runshan. Bai Suxian memperkenalkannya kepada Zhang Tai diam-diam dengan ki pertempuran saat dia buru-buru menghapus air matanya dan berdiri dengan Zhang Tai. Paman ketiga saya adalah Power Cracking General. Ia memerintah pasukan militer perbatasan selatan secara keseluruhan. Dia langsung dan baik. Zhang Tai terpaku pada Bai Runshan. Bai Runshan sangat mirip Lord Guangnan. Dia tampak lebih kuat dan maskulin, ditampilkan oleh kumis yang lebat, keras dan hitam, lengkungan dan alis yang tajam. Mengingat kinya, Bai Runshan sudah menjadi ksatria bayangan, seorang ksatria bayangan yang sangat kuat yang telah mencapai 8 tahap perubahan. Adik ketiga, saya pikir Anda tidak akan datang. Lord Guangnan memperhatikan Bai Runshan sambil tersenyum saat dia melambaikan tangannya. Setelah itu, seorang pramusaji mengatur meja baru di sebelah kursi Lord Guangnan di sebelah kirinya, tepat di seberang Zhang Tai dan Bai Suxian. Kenapa tidak? Karena Suxian membawa keponakannya, tentu saja, saya, sebagai paman ketiganya, pasti akan datang ke sini untuk melihatnya. Namun, saya bertemu dengan beberapa pria sial dalam perjalanan ke sini dan memukuli mereka. Itu sebabnya saya terlambat. Bai Runshan melangkah ke arah mereka saat dia berbicara lebih keras daripada trompet. Melihat Bai Runshan berjalan ke depan Zhang Tai dan dia, Bai Suxian memanggil,
paman ketiga dengan sopan sementara Zhang Tai menangkupkan tangannya ke arahnya. Setelah melihat Zhang Tai dari kepalanya hingga kakinya dengan mata yang berkilau, Bai Runshan menyeringai saat dia mengacungkan jempolnya ke arah Zhang Tai. Setelah itu, dia mengambil tempat duduk di depan mejanya dan langsung menumpahkan guci semangat. Kemudian, dia menjatuhkannya ke samping dan memberitahu seorang pelayan di belakangnya, "Ayolah, jangan kejam itu, bawakan saya kendi besar semangat." Setelah mendengar perintahnya, pelayan bergegas pergi. Dalam beberapa detik, dia kembali dengan kendi besar roh ketika dia meletakkannya di meja Bai Runshan. "Apa yang terjadi sekarang?" tanya Lord Guangnan. "Sedikit lebih ksatria datang ke perbatasan selatan hari ini. Saya takut bahwa seseorang telah menyebarkan berita tentang Dongtian Sekte Gurun Besar lagi. Mereka pasti ada di sini untuk itu," Bai Runshan menjawab sambil menepuk toples. Setelah menarik nafas dalam-dalam dengan cara yang memabukkan, dia berkata dengan keras, "Dalam perjalanan ke sini, aku melihat beberapa ksatria bertindak diam-diam. Ketika saya bertanya tentang mereka, pria-pria sekte itu tidak menjawab saya. Oleh karena itu, saya mengalahkan mereka. Setelah itu, mereka menunjukkan identitas mereka, anggota sekte fantasi Tai. Dongtian dari sekte hutan rimba yang besar?" Saraf Zhang Tai menjadi tegang ketika dia mendengarnya. "Di mana mereka mendapatkan berita kali ini?" Lord Guangnan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. "Saya tidak punya ide, saya sudah meminta anak buah saya menyelidikinya." "Apa yang dilakukan para bajingan ini?" Dongtian dari Great Wilderness Sekte hanyalah masalah legendaris. Tidak ada yang tahu di mana letaknya. Bahkan para murid dari Sekte Wilderness Besar sendiri tidak tahu di mana itu. Sekte Rimba Belantara Besar telah dimusnahkan selama puluhan tahun, namun, ada gosip tentang keberadaannya setiap tahun. Begitu banyak orang telah mencarinya, mereka telah mencari Gunung Siyuan, Gunung Barbarian, Gunung Wulong, Gua Black Dragon, Serangga Abis, Lembah Huangquan dan Wild Terrain dengan sia-sia. Bahkan jika ada Dongtian, itu mungkin sudah dimusnahkan bersama dengan Great Wilderness Sekte Fantasi Tai dan Sekte Rimba Belantara menyebabkan mata Zhang Tai menyipit karena stroke. Namun, Zhang Tai tidak membayangkan bahwa tidak ada dari mereka yang saat ini terkejut dengan berita tersebut. Bahkan ayah Bai Suxian hanya sedikit mengernyit saat dia melambaikan tangannya, "Katakanlah, biarlah garnisun kota di perbatasan selatan memperhatikannya belakangan ini. Jangan sampai orang barbar itu membuat masalah. Jika ada, hancurkan. Kirim kavaleri udara kita ke sana dan periksa kekuatan pertempuran mereka." Sejak kita mendapatkan kavaleri udara tahun lalu, orang-orang barbar itu menyadari bahwa kita dapat menghancurkan pemberontakan mereka tanpa harus mencari mereka di hutan. Banyak metode mereka menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, mereka menjadi lebih stabil. Bai Runshan berkata ketika dia mengangkat jarnya dan menambahkan dengan murah hati, "Ayo, mari kita minum. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga, serasa di rumah. Mulai sekarang, karena Suxian, Qianji Immortal yang terkenal di dunia akan memanggilku paman ketiga, haha." Zhang Tai mengungkapkan senyum ketika dia lupa tentang keraguan tentang Sekte Wilderness Besar dan mengangkat gelasnya, berkata, "Paman ketiga. Tolong." Perjamuan tidak berakhir sampai semua orang menikmati minuman di tengah malam. Zhang Tai kemudian diatur untuk beristirahat di halaman rumah Tuan Guangnan. Seorang kepala pelayan membawa Zhang Tai ke halaman dan menyuruh beberapa pelayan cantik melayaninya. Setelah datang ke halaman, Zhang Tai duduk di kamarnya dengan tenang sambil minum teh. Mengingat temperamen Bai Suxian, dia pasti akan datang ke sini diam-diam untuk melayani dia malam ini.
dia hanya menunggu di sana dengan sabar. Ngomong-ngomong, dia memiliki beberapa pertanyaan tentang sekte Wilderness besar untuk ditanyakan padanya. Seperti yang diantisipasi oleh Zhang Tai, hanya setelah secangkir teh, dia telah mendengar suara Bai Suxian dari luar pintu. Kamu bisa pergi. Bab 1525, Perifasal. Setelah itu, pintu dibuka dari luar ketika Bai Suxian memasuki ruangan dengan seperangkat pakaian baru dengan elegan. Saat dia masuk, dia telah melemparkan dirinya ke pelukan Zhang Tai ketika dia dengan erat meletakkan lengannya di leher Zhang Tai, meletakkan kepalanya di dada Zhang Tai tanpa suara. Bahunya yang harum bergetar sedikit. Hanya setelah beberapa saat, sepetak lebar pakaian Zhang Tai di dadanya menjadi basah. Bai Suxian tidak melampiaskan kepindahannya sampai sekarang. Memeluk Bai Suxian, Zhang Tai tetap diam. Mungkin hanya dia yang paling mengerti perasaan Bai Suxian saat ini. Meskipun menjadi seorang putri, Bai Suxian sebenarnya selalu kurang percaya diri di antara istri dan selirnya. Selain itu, dia selalu merasa dalam bahaya. Kadang-kadang, Bai Suxian bahkan tidak yakin apakah Zhang Tai mencintainya atau tidak. Oleh karena itu, Bai Suxian selalu patuh pada Zhang Tai dan mengerahkan upaya penuh untuk membantu Zhang Tai. Dia bahkan tidak mengudara sebagai putri di depan anggota keluarga dan istri serta selir Zhang Tai. Terlebih lagi, Bai Suxian tampaknya memiliki pemikiran drastis selama dia dapat memungkinkan Zhang Tai menempel padanya di tempat tidur dan selalu merindukannya. Dia akan tinggal bersamanya selamanya, selama dia bisa tinggal bersama Zhang Tai. Meskipun Zhang Tai tidak begitu mencintainya atau dia hanya alat bagi Zhang Tai untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Dia tidak merasakan sesuatu yang serius tentang hal itu, selama dia bisa tinggal bersama pria ini dan tidak dicopot olehnya karena kebencian, dia akan merasa puas. Sebelumnya, Bai Suxian adalah satu-satunya ksatria wanita di antara istri dan selir Zhang Tai, yang membuatnya merasa sedikit lebih aman dan diyakinkan. Kemudian, ketika dia menemukan Yan Feiqing dan Guo Hongyi mungkin menyebabkan dia kehilangan identitas eksklusif ini, dia mulai bersikap bermusuhan, cemburu dan kompetitif. Namun, hadiah pertunangan Zhang Tai hari ini akhirnya membuka belenggu mentalnya. Dia tahu bahwa posisinya di hati Zhang Tai jauh lebih penting daripada yang dia bayangkan. Dia tak tergantikan dalam hati pria ini. Pria inilah yang mengubahnya menjadi wanita paling berharga di dunia. Tidak sampai Bai Suxian menyelesaikan tangisannya, Zhang Tai menepuk pundaknya dan membantunya merapikan rambutnya di pelipisnya, berkata, "Hus, berhentilah memikirkannya, biarkan dulu berlalu. Mulai sekarang, berkomitmen untuk menjadi istriku dan mengajar anak-anak kita, bukan?" Bai Suxian lalu menatap Zhang Tai dengan mata berkaca-kaca dengan tatapan agak canggih dan malu-malu. "Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan?" Zhang Tai menggaruk hidungnya dengan jari-jarinya saat dia menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja. Meskipun aku mungkin tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, aku jelas tentang pikiranmu. Aku tuanmu. Anda adalah pelayan saya. Bagaimana mungkin saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan?" Bai Suxian tergerak karena stroke ketika wajahnya menjadi hangat. Dia menatap Zhang Tai dengan mata berkaca-kaca saat dia menempelkan wajahnya ke dada Zhang Tai, berkata, "Tuhan. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan ketika kamu bertemu denganku untuk pertama kalinya? Mulai sekarang, aku akan menjadi pelayanmu, Tuan, satu-satunya pelayanmu. Saya akan menjadi milik Anda secara fisik dan mental, apapun yang Anda inginkan. Bagaimana dengan itu, Tuan?"
Ini mungkin kata-kata paling terang yang pernah Zhang Tai dengar dari seorang wanita. Mengawasinya dan mendengarkan kata-kata seperti itu, Zhang Tai merasakan cinta dan simpati yang murni. Menemukan bahwa Zhang Tai tetap diam, Bai Suxian bertanya, "Tuhan, bagaimana dengan itu?" "Hebat," jawab Zhang Tai sambil mengangguk. Menerima anggukan Zhang Tai, wajah Bai Suxian berubah cerah sekaligus, yang mengejutkan Zhang Tai. "Jika demikian, Lord, mengapa tidak memberi saya nama hewan peliharaan khusus untuk Anda? Sebut saja peri-peri, 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 itu terdengar bagus." Bai Suxian bergumam 2 kali ketika dia mengungkapkan senyum. Menjulurkan lidahnya, dia menjilati leher Zhang Tai dan membuat lingkaran pada apel adamnya menggunakan ujungnya, menambahkan, "Mulai sekarang. Tuan ingin fasal ini menjadi peri dan putri di depan umum tetapi pelayan dan peri pengikut di depanmu, kan?" Lidah Bai Suxian membuat Zhang Tai merasa gatal saat dia merasa haus. Ketika dia ingat masalah tentang sekte wilderness besar, Zhang Tai hanya bisa pura-pura batuk 2 kali saat dia memeluk Bai Suxian dan membiarkan dia duduk di pahanya sebelum berkata, "Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Membungkam mulutnya, Bai Suxian menjawab dengan cara manja, "Ketika kita sendirian, Tuan harus memanggil saya dengan nama hewan peliharaan saya." "Erem, ahem. Ahem, peri-peri. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Silakan, Tuan." Pengikut peri sedang mendengarkan. Bai Suxian menjawab dengan senyum manis. Setelah memulihkan ketenangannya, Zhang Tai berdeham, "Ada apa dengan Dongtian Great Wilderness Sect? Ketika Anda membicarakannya, saya merasakan ayah Anda dan paman Anda yang ketiga dan yang lainnya tampaknya tidak peduli sama sekali. Jika benar-benar ada Dongtian dari sekte gurun besar dan harta karun di dalamnya di perbatasan selatan, itu harus menjadi peristiwa besar." Setelah mendengar pertanyaan Zhang Tai, Bai Suxian tampak agak serius ketika dia menjawab, "Itu sederhana. Lord, Anda pasti sudah mendengar tentang kisah serigala akan datang, keberadaan harta karun dan Dongtian dari sekte gurun besar seperti kisah seperti itu. Ketika Great Wilderness Sekte baru saja dimusnahkan, rumah besar kami memberikan perhatian khusus pada acara ini. Setiap kali kami mendengar berita, kami akan mengambil tindakan untuk mencarinya dengan mengorganisir banyak pembangkit tenaga listrik. Namun, setelah upaya lebih dari 10 tahun, terlepas dari pengeluaran kekayaan dan tenaga, kami tidak menemukan apapun. Karena itu, kami meninggalkannya." "Mengapa?" "Karena tidak ada berita dan gosip yang nyata, mereka hanya membuat keributan. Bahkan Lord Guangnan S. Mansion tidak akan mampu mengeluarkan uang sebanyak itu jika kami akan memeriksa setiap berita dan gosip. Di perbatasan selatan, gosip tentang harta dan Dongtian dari Great Wilderness Sekte adalah subjek terpanas, semua orang tertarik padanya. Selama puluhan tahun terakhir, akan ada berita tentang penemuan harta karun dan Dongtian dari Sekte Wilderness besar setiap tahun di perbatasan selatan. Anda akan mendengar beberapa berita seperti itu jika Anda tinggal di kedai teh selama 1 hari di pusat kota. Banyak satria akan mencari harta karun dan Dongtian di perbatasan selatan setiap tahun. Namun, kami sama sekali tidak mendengar kemajuan apapun. Karena itu, Mansion Tuan Guangnan pada dasarnya mengabaikan berita seperti itu. Bagaimana dengan para ksatria dari Taiyi Fantasy Sect? Apakah mereka selalu mengunjungi perbatasan selatan? Perbatasan selatan adalah salah satu bidang pelatihan untuk para ksatria dari Taiyi Fantasy Sect, oleh karena itu sangat normal bagi mereka untuk dilihat di sini. Zhang Tai akhirnya menemukan jawabannya.
Setelah berkali-kali menderita kehilangan berita seperti itu, bahkan rumah Tuan Guangnan sudah mati rasa karenanya. Adapun orang-orang di mansion Lord Guangnan, berita ini sama tidak bergunanya dengan yang mereka dengar selama beberapa dekade sebelumnya. Setelah mendengar penjelasan Bai Suxian, harapan Zhang Tai telah musnah. Bahkan jika dia telah sepenuhnya pulih, dia tidak akan menghabiskan puluhan tahun untuk mencari sesuatu yang konon. Adapun Zhang Tai, tugas utamanya adalah memulihkan kekuatan pertempurannya. Mungkin aku terlalu sensitif. Itu hanya kebetulan. Zhang Tai sedang bermeditasi saat Bai Suxian mulai menggeliat-geliat di pahanya dengan suara yang lebih manis, "Tuhan. Apakah kamu ingin peri-peri melakukan sesuatu agar kamu membuatmu rileks? Pengikut peri ini akan melakukan apapun yang Anda inginkan." Suasana di dalam ruangan perlahan menjadi cerah. Sebelumnya, Zhang Tai tidak berpikir bahwa dia akan tinggal terlalu lama di perbatasan selatan. Setidaknya mencari harta karun dan dongtian dari sekte hutan rimba yang besar di antara banyak gunung di sini. Namun, pemikiran ini telah ditolak sepenuhnya keesokan paginya. Bab 1526, Dongtian. Gunung Sentral Polar adalah 600 mil di depan, Bai Suxian berkata ketika dia dan Zhang Tai sedang menonton pegunungan yang subur dan tinggi di bawah ini dari modul perintah perahu udara. Meskipun kisaran padat dan bergelombang terlihat normal, mereka mengandung bahaya besar. Wilayah 600.000 mil persegi dari Gunung Sentral Polar adalah salah satu dari 10 tempat berbahaya di perbatasan selatan. Setelah kata-kata Bai Suxian, kru dalam modul perintah mulai melaporkan satu demi satu. "Pak, sistem dinamis mengambang udara menghadapi penurunan tajam dalam kemanjurannya. Kami mendeteksi gravitasi super kuat dari tanah, yang memperlambat kecepatan berbaris sebesar 10%. Ada yang salah dengan giro horizontal. Roda navigasi rune tidak efektif." Setelah mendengar laporan ini, Zhang Tai langsung membuat keputusan, "Tangguhkan, mundur ke belakang dari daerah berbahaya." Zhang Tai bisa mengendarai pesawat, ia bahkan memandu formasi pertempuran kapal udara di Selnes Theater of Operations. Pengoperasian kapal udara mirip dengan kapal udara, oleh karena itu, Zhang Tai mengeluarkan perintah. Setelah bergerak mundur sejauh 20 mil, airbot kembali normal. Menggelengkan kepalanya, Zhang Tai menghela nafas dengan perasaan, Gunung Sentral Polar benar-benar sesuatu. Tentu saja. Itu adalah salah satu dari 10 tempat paling berbahaya di perbatasan selatan. Setiap benda logam akan terpengaruh dalam wilayah Gunung Sentral Polar. Semakin dekat ke Gunung Sentral Polar, semakin besar pengaruhnya. Bahkan para ksatria tidak bisa memasuki Gunung Sentral Polar dengan benda-benda logam. Bai Suxian berkata dengan tatapan serius saat dia melihat gunung di bawah. "Aku tidak membayangkan bahwa seseorang dapat menemukan menara waktu sekte wilderness besar di sini," kata Zhang Tai, menggelengkan kepalanya. 3 hari yang lalu, pada hari kedua sejak Zhang Tai datang ke rumah Lord Guangnan, segera setelah Zhang Tai menyelesaikan sarapannya dan berbicara dengan Lord Guangnan dalam studi yang terakhir. Mereka telah menerima berita yang mengejutkan. Seseorang telah menemukan dongtian dan menara waktu sekte gurun besar di Gunung Sentral Polar perbatasan selatan. Seorang kesatria telah mengakses menara waktu. Zhang Tai masih bisa mengingat ekspresi wajah Lord Guangnan ketika dia mendengar berita ini. Itu seperti melangkah ke sepatu dengan sepasang sepatu baru yang sayang. Rumah Lord Guangnan telah disiksa lebih dari 10 tahun oleh berita tentang harta dan dongtian Great Wilderness Sekte dengan biaya tenaga, kekayaan dan ransum yang sia-sia. Dengan hasil bahwa mansion Tuan Guangnan sudah mati rasa tentang hal itu.
Dalam beberapa dekade berikutnya, meskipun berita tentang harta dan Dongtian muncul setiap tahun, rumah Lord Guangnan tidak mengirim ksatria untuk bergabung dengan aksi serupa lagi. Berita tentang penemuan jejak Dongtian Great Wilderness Sekte dekat Gunung Sentral Polar juga menyebar di perbatasan selatan beberapa hari yang lalu. Namun, rumah Tuan Guangnan mengabaikannya. Karena Barbarian Mountain dan Endelovsi juga konon memiliki Dongtian Great Wilderness Sekte, berita serupa dapat didengar di perbatasan selatan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu nyata di Gunung Sentral Polar. Sebagai kekuatan utama perbatasan selatan, rumah Tuan Guangnan pasti merasa sangat kecewa karena melewatkan kesempatan langka ini. Pada hari mereka menerima berita itu, paman ketiga Bai Suxian Bai Runshan telah membawa sekelompok ksatria ke Gunung Sentral Polar dengan kecepatan tercepat. Zhang Tai tidak pergi ke sana dengan Bai Suxian sampai 2 hari kemudian. Jujur, hati Zhang Tai juga berdebar ketika dia mendengar bahwa Dongtian dan menara waktu ditemukan di Gunung Sentral Polar perbatasan selatan. Sebagai seorang ksatria dan kepala sekte, Zhang Tai juga tertarik dengan harta karun dan Dongtian yang ditinggalkan oleh sekte wilderness besar, terutama menara waktu. Yang Zhang Tai merasa paling kurang sekarang, jika dia bisa memiliki beberapa menara waktu yang tersedia dan memungkinkan kakak laki-lakinya dan bawahannya mempromosikan ksatria dalam waktu singkat. Itu akan menjadi signifikansi yang tidak biasa bagi Istana Jinwu dan Sekte Iron Dragon. Jika bukan karena melamar pernikahan di sini, Zhang Tai mungkin telah pergi ke Gunung Sentral Polar pada hari yang sama ketika dia sembuh berita. Namun, sebagai menantu mansion Tuan Guangnan, Zhang Tai tidak bisa meninggalkan yang lainnya dan pergi untuk harta yang jika tidak demikian akan menjadi kasar. Mengingat status sosial Zhang Tai, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Bahkan seorang menantu lelaki biasa tidak dapat melarikan diri untuk mendapatkan uang ketika dia mendengar seorang Nouveau Riche sedang menghamburkan uang di atap sebuah bangunan beberapa blok. Jauhnya dari rumah ayah mertuanya belum lagi Zhang Tai. Oleh karena itu, setelah mendengar berita itu, Zhang Tai tinggal 2 hari lagi di Immortalwood Plains dengan tenang, selama periode itu. Dia menikmati perlakuan istimewa dari rumah Tuan Guangnan dengan Bai Suxian. Setelah berkeliling di beberapa kota di Immortalwood Plains, Zhang Tai memberikan beberapa saran kepada pelatihan Korps Kavaleri Udara Lord Guangnan S Mansion. Dan mendiskusikan masa depan pengrajin instrumen rune dengan paman mertua keduanya Bai Zhengxi. Setelah memperbaiki pernikahan antara dia dan Bai Suxian, mereka menuju Immortalwood Plains karena penasaran. Untungnya, meskipun Zhang Tai tidak pergi ke Gunung Sentral Polar 2 hari ini, dia menyadari bahwa dia masih memiliki kesempatan ketika dia mendengar bahwa menara waktu ditemukan di pinggiran Dongtian Great Wilderness Sekte sementara wilayah internal Dongtian belum dieksplorasi. Perahu udara melayang di pinggiran pengaruh Gunung Sentral Polar. Setelah meninggalkan beberapa kata kepada krunya, Zhang Tai kemudian terbang keluar dari kapal dengan Bai Suxian. Sebelum Bai Suxian meninggalkan airboat, dia hampir melepas semua perhiasan logamnya. Dia hanya mengenakan jepit rambut yang terbuat dari kayu berdarah. Zhang Tai memegang tangan Bai Suxian sementara yang terakhir menyuntikkan sedikit energi spiritual ke tubuh Zhang Tai. Zhang Tai kemudian memanipulasi energi spiritual dan terbang menuju Gunung Sentral Polar dengan kecepatan 3 kali lebih besar dari kecepatan suara menggunakan kemampuannya sebagai dominator divine. Penerbangan seperti itu menghabiskan energi spiritual minimal pada kecepatan tinggi, yang bisa diterima terus terang oleh Bai Suxian. Bab 1527, sebuah pertemuan di jalan.
Setelah mengaktifkan mata bunga lotusnya, Zhang Tai bisa melihat banyak kapal udara dalam ribuan mil. Bahkan dalam jarak 150 mil, Zhang Tai melihat 3 perahu air menggantung di ambang pengaruh gunung sentral polar. Rupanya, kapal-kapal udara ini datang ke sini untuk mencari tahu dari jauh. Di kejauhan, beberapa perahu udara lagi menggantung di langit. Bahkan di siang hari, banyak meteor masih bisa dilihat karena banyak ksatria menuju gunung sentral polar dengan kecepatan penuh mereka, sepenuhnya melepaskan ki pertempuran mereka. Sebelumnya, Great Wilderness Sect hampir merupakan penguasa yang memenuhi syarat di antara banyak gunung di perbatasan selatan, yang memiliki pengaruh besar di sana. Khususnya di kalangan orang barbar di mana itu seperti kekuatan yang tak tertandingi. Selain itu, perbatasan selatan berlimpah dalam hal langka dan harta. Karena itu, setelah menerima berita itu, banyak orang terkejut ketika mereka mengatur gunung sentral polar dalam kelompok. Kecepatan Zhang Tai dan Bai Suxian bahkan jauh lebih besar dari para ksatria bayangan. Di tengah jalan, Zhang Tai juga bertemu beberapa gelombang ksatria yang menuju gunung sentral polar. Namun, semua ksatria lainnya tetap berada jauh dari rute Zhang Tai, menunjukkan penghormatan besar padanya seperti menghindari dari binatang prasejarah besar. Ketika seorang ksatria besi hitam melihat Zhang Tai terbang ke arahnya, dia langsung menjadi terburu-buru saat dia mengubah arahnya dan terjun ke hutan, menghancurkan deretan pohon besar di tanah. Perilakunya yang malu membuat Zhang Tai terdiam. Apa-apaan? Apakah saya monster atau apa? Zhang Tai menghela nafas menggunakan sedikit sisa pertempuran ki di laut ki-nya. Pada kesempatan ini, kecepatan bergerak mereka lebih cepat daripada kecepatan suara. Karena itu, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan battle ki. Bagaimana mereka tahu? Bai Suxian menjawab sambil tersenyum. Mengingat kecepatan kita, mereka harus memperlakukan kita sebagai ksatria surgawi. Tentu saja, mereka kebingungan. Dalam masa damai, para ksatria surgawi akan berperilaku secara hukum dan bukan ksatria pengganggu dengan tingkat yang lebih rendah. Namun, ketika datang ke harta karun berebut, mereka akan mengungkapkan sifat jahat dan ganas mereka dan dengan mudah membunuh ksatria dengan tingkat yang lebih rendah karena satu kata atau perilaku ofensif. Terutama para ksatria mandiri tanpa latar belakang khusus. Selama mereka membangkitkan ksatria tingkat tinggi pada kesempatan ini, mereka mungkin terbunuh dan tidak ada yang akan berbicara untuk mereka. Peristiwa semacam itu telah terjadi lebih dari 1 kali di negara Taixia, yang itu mungkin sendirian dan penakut. Dia pasti terlalu takut ketika dia mendapati dirinya menghalangi jalan kita. Apa yang dilakukan para ksatria tingkat rendah mandiri di sini? Bukankah mereka ngengat terbang menuju api? Orang mati demi mengejar kekayaan, sementara burung mati demi mengejar makanan. Begitulah cara manusia melakukannya. Ksatria mandiri itu tidak memiliki terlalu banyak sumber daya kultivasi. Dalam kasus seperti itu, meskipun mereka tahu ada bahaya di depan mereka, mereka juga akan mencoba dengan pikiran kebetulan. Selain itu, Dongtian dan harta karun Great Wilderness Sekte terlalu memikat. Tidak aneh bagi banyak orang untuk mencoba keberuntungan mereka di sini. Sebelum pemusnahan Sekte Gurun Besar, semua orang mengatakan bahwa bazis dan dataran diperintah oleh Mansion Tuan Guangnan sementara banyak gunung diperintah oleh Sekte Gurun Besar. Rupanya, Great Wilderness Sekte bisa sejajar dengan perbatasan selatan. Bahkan rumah Tuan Guangnan harus menunjukkan rasa hormatnya kepada Sekte Hutan Rimba Besar pada waktu itu. Bai Suxian menyederhanakan pemahaman Sekte Wilderness Besar kepada Zhang Tai dalam penerbangan.
Dikatakan bahwa beberapa keterampilan rahasia para tetua sutra Wilderness Besar dan murid-murid sekte Wilderness Besar dikultivasikan menghabiskan terlalu banyak energi fisik dan spiritual. Dalam rangka untuk memperbaiki kerugian mereka, gudang obat-obatan dari sekte Wilderness Besar hampir berisi semua harta, langka dan obat-obatan luar biasa yang bisa dilihat di perbatasan selatan. Di masa kejayaannya, Great Wilderness Sect bahkan ditukar dengan kristal elemen yang sangat besar dan buku-buku rahasia kultivasi dengan sekte-sekte besar dan para ksatria di seluruh negara Taixia menggunakan koleksinya. Koleksi di gudang rahasia Great Wilderness Sekte bahkan bisa cocok dengan sekte besar di negara Taixia. Setelah pemusnahan sekte Wilderness Besar, bahkan Bukit Suan Yuan cemburu dengan koleksi mereka saat mereka mengirim elder yang dipekerjakan untuk mencari gudang rahasia yang diklaim. Kali ini, pasti ada banyak pasukan yang datang ke perbatasan selatan. Terlebih lagi, jika Dongtian ditemukan di Central Polar Mountain adalah kembalial, jumlah menara waktu di Dongtian pasti keluar dari imajinasi. Mengapa? Sebelumnya, 7 orang dari sekte Wilderness Besar dipromosikan menjadi tua-tua ksatria dalam waktu 2 bulan. Oleh karena itu, orang luar menebak bahwa Dongtian Great Wilderness Sekte setidaknya mengandung 7 menara waktu. Ketika Zhang Tai mengingat surat yang ditinggalkan oleh Cloud Crane, seorang murid almarhum Great Wilderness Sect, Zhang Tai merasa sedih tentang Great Wilderness Sect juga. Siapa yang bisa membayangkan sekte yang luar biasa ini bisa runtuh dalam semalam? Sambil menciptakan kemakmuran bagi sekte gurun besar, sutra gurun besar juga menghancurkan sekte gurun besar. Di mata Zhang Tai, setelah menjadi sekte teratas di perbatasan selatan dan memiliki segelintir ksatria dan tetua, sekte hutan rimba besar masih memperlakukan keterampilan mengendalikan binatang sebagai fondasinya alih-alih menekankan kultivasi dalam kekuatan pertempuran yang memberikan peluang bagi Imperial Alliance untuk menghancurkannya. Jika Great Wilderness Sect bisa berjalan dengan 2 kaki, bukan 1 dan tidak memiliki orang tua ksatria terobsesi dengan pengalaman kontrol hewan, mungkin tidak mudah bagi Imperial Alliance untuk menghancurkan Great Wilderness Sect. Saya mendapatkan sutra rimba besar secara kebetulan di anak benua Wai, ketika saya datang ke perbatasan selatan, Dongtian dan menara waktu Great Wilderness Sekte ditemukan. Apakah itu ditakdirkan untuk saya? Zhang Tai memiliki perasaan aneh ketika dia berpikir tentang koneksi antara dia dan sekte Wilderness Besar di udara. Seorang lelaki berdebu memanjat keluar dari lubang yang telah ia ciptakan saat bersembunyi di tempat teduh. Setelah menatap langit karena takut, ia menemukan bahwa ksatria surgawi yang mendekatinya dengan kecepatan 3 kali lebih besar daripada suara telah jauh. Erat setelah itu, dia melompat keluar dari tempat teduh, bersumpah ke arah langit, tangan di sisinya. Ksatria surgawi, jadi apa? Ksatria surgawi bisa menggertak saya? FCK nenekmu, ketika saya Fan Sangwang menjadi ksatria bijak tingkat, saya akan berurusan dengan Anda. Setelah bersumpah untuk beberapa saat, dia tiba-tiba merasa gatal di lehernya. Dia menyentuh di sana ketika dia menemukan laba-laba seukuran kuku yang berwarna-warni ada di sana dan sudah menggigitnya diam-diam. Seru pria itu dengan sedih ketika dia melepaskan pertempuran perlindungan ki-nya, mengejutkan laba-laba itu ke tanah. Sebelum laba-laba memanjat, dia mengangkat kakinya dan menginjaknya. Pada saat yang sama, ia bersumpah, laba-laba sialan, beraninya kau menggertakku, beraninya kau menggertakku? Pergi ke neraka, pergi ke neraka. Laba-laba itu sudah berubah menjadi kotoran, namun,
dia tidak berhenti sampai dia menciptakan lubang yang dalam. Sambil menggertakkan giginya, dia dengan paksa meludah ke tanah, berkata, "Apakah kamu melihat itu? Itu takdirmu, dasar bajingan. Ayah ini juga bisa membunuhmu meskipun aku bukan ksatria bijak tingkat." Setelah kata-katanya, dia merasa lehernya agak berat seolah-olah ada sesuatu yang tergantung di sana. Dia menyentuh sana lagi ketika dia menemukan benjolan seukuran kukus di sana di mana dia digigit. Akibatnya, ia tampak memiliki leher yang besar. Tidak hanya itu, daerah yang bengkak pun mengembang. Selain itu, dia merasa pusing. Pria ini menjerit dengan sedih seolah dipukuli oleh sejumlah pria tangguh. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan wadah obat-obatan karena ia mengambil banyak botol dari sana. Dengan tangan gemetaran, dia buru-buru mengambil pil dan mengoleskan salep pada lukanya. Lebih dari 10 menit kemudian, ksatria yang kepalanya bengkak seperti kepala babi terhuyung-huyung saat ia bersumpah dan terbang dari tanah menuju Gunung Sentral Polar. Bab 1528, Tanah Berbahaya. Setelah meninggalkan kapal udara mereka, hanya butuh Zhang Tai dan Bai Suxian beberapa saat untuk tiba di wilayah inti Gunung Sentral Polar. Dalam perjalanan, Zhang Tai merasa aneh karena tidak ada seekor burung pun yang bisa dilihat dalam jarak 600.000 mil persegi. Tidak sampai mereka tiba di wilayah inti Gunung Sentral Polar, dia tahu mengapa Gunung Sentral Polar dapat terdaftar sebagai salah satu dari 10 tanah berbahaya di perbatasan selatan. Ketika mereka berada sekitar 150 mil jauhnya dari daerah inti Gunung Sentral Polar, lanskap tiba-tiba berubah ketika hutan yang rimbun secara instan digantikan oleh bebatuan gelap gulita dan selokan yang saling bersilangan. Karena lingkungan geografisnya yang unik, Zhang Tai melihat banyak makhluk hidup berbisa yang bermutasi di antara bebatuan dan parit itu. Beberapa bangkai kapal udara tersebar di permukaan tanah yang telanjang yang ditutupi dengan bintik-bintik hitam. Mungkin mereka terkikis oleh sesuatu. Selain itu, Zhang Tai melihat banyak tulang binatang. Sebelum mereka tiba di sini, cuaca cerah. Namun, ketika mereka datang ke sini, cuaca tiba-tiba berubah aneh. Di pinggiran Gunung Sentral Polar, beberapa tempat panas dengan matahari besar sementara tempat-tempat lain menghadapi hujan. Adapun tempat-tempat sebelumnya, mereka mungkin dipenuhi dengan bau berdarah sesekali. Di bawah mata bunga teratai, Zhang Tai bisa melihat lapisan energi tak terlihat di ruang di sekitar Gunung Sentral Polar, yang gerakannya menyebabkan perubahan tajam dalam suhu di sekitar Gunung Sentral Polar. Akibatnya, cuaca di dekat Gunung Sentral Polar berubah mobile seperti wajah anak-anak. Menutup matanya, Zhang Tai merasakan bahwa unsur-unsur di alam elemen berubah mengamuk di dekat wilayah Gunung Sentral Polar. Sebelum datang ke sini, elemen-elemen di elemen-elemen setenang level air. Namun, setelah datang ke sini, 4 elemen berubah mengamuk seperti lautan yang diganggu badai. Itu Gunung Sentral Polar di depan kita, Bai Suxian berkata sambil menunjuk ke gunung di depannya. Seluruh Gunung Sentral Polar seperti pedang tajam yang menunjuk ke langit. Setinggi lebih dari 10.000 meter, gelap gulita, tandus dan tangguh. Jumlah ksatria meningkat tajam di sini. Tampaknya para ksatria berkumpul di sini dari segala arah karena mereka semua menuju ke puncak Gunung Sentral Polar. Setelah tiba di puncak, mereka melihat sebuah gua besar gelap gulita yang mengarah ke bawah tanah seperti gua naga di Pulau Naga tersembunyi. Semua ksatria terbang ke gua. Zhang Tai dan Bai Suxian juga terbang masuk dengan kecepatan yang sama. Seperti Bai Suxian katakan,
semua ksatria memberi jalan kepada mereka karena takut akan kecepatan mereka. Di mata yang lain, kecepatan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah ksatria surgawi. Ketika Zhang Tai dan Bai Suxian melewati mereka, mereka semua terkejut ketika mereka bertanya-tanya apa makhluk abadi itu Zhang Tai dan Bai Suxian. Saat mereka saling berpegangan tangan, yang lain tidak yakin yang mana ksatria surgawi, Zhang Tai atau Bai Suxian. Ketika mereka sampai 20.000 meter di bawah bumi, jalan mulai berliku dan melewati. Padahal, Zhang Tai tidak takut salah jalan, karena panah besar telah dicat dengan bubuk fluoresens di dinding bypass. Banyak ksatria independen berkeliaran di dekat jalan pintas itu dan melirik orang-orang di belakang mereka. Beberapa ksatria independen berteriak, "Anggota tim ingin, anggota tim ingin." Jalan menuju Dongtian Great Wilderness Sekte telah ditandai oleh saudara sebelumnya. Apakah ada orang yang ingin bergabung dengan saya? Persatuan adalah kekuatan. Kami para ksatria akar rumput harus bersatu satu sama lain. Karena 3 dari 6 klan utama telah mengirim orang ke sini, termasuk pembangkit tenaga listrik dari mansion Tuan Guangnan. Bahkan malam bayangan independen hampir tidak bisa mendapatkan manfaat apapun. Jika kita tidak bekerja sama, kita mungkin mendapatkan apa-apa selain omong kosong di sana. Ksatria dari 6 sekte utama telah mengklaim untuk membersihkan di sini. Anggota tim ingin, aku seorang ksatria bumi di dunia 3 perubahan. Saya mencari mitra ksatria bumi, 8 orang terbaik. Kita bisa membentuk formasi pertempuran yang lebih besar. Banyak ksatria berteriak di bawah tanah di sana. Setelah mendengar suara-suara seperti itu, beberapa ksatria seperti Zhang Tai dan Bai Suxian mengabaikan mereka pada dasarnya ketika mereka terus terbang ke dalam sementara beberapa ksatria lainnya berhenti untuk menanyakan mereka tentang detail atau bergabung dengan tim. Untuk menghadapi mereka dengan klan utama, para ksatria independen sebelumnya memilih untuk mengekspos rahasia ini kepada publik sesegera mungkin, menyebabkan Gunung Brilliance menjadi ramai saat ini. Sebaliknya, para ksatria independen ini dengan ini meninggalkan tanda jauh di sini sehingga ksatria independen lainnya yang datang setelah mereka bisa berkumpul. Zhang Tai merasa terdiam tentang situasi seperti itu. Adapun orang biasa, ksatria adalah pembangkit tenaga listrik. Namun, orang-orang biasa itu tidak tahu bahwa para ksatria biasa kadang-kadang juga relatif lebih lemah. Jika tidak bersatu satu sama lain, bumi dan ksatria besi hitam biasa ini tidak pernah memenuhi syarat untuk bersaing dengan sekte dan klan utama itu. Meskipun banyak ksatria berjuang untuk bertahan hidup, petak di gua gunung itu cukup berliku dan tumbuh semakin sempit seperti labirin. Akibatnya, Zhang Tai dan Bai Suxian memperlambat kecepatan mereka. Setelah terbang di atas danau magma bawah tanah yang mencakup ratusan mil persegi dan puluhan ribu meter lebih ke bawah. Ruang di depan tiba-tiba menjadi terbuka ketika ruang bawah tanah yang luas muncul. Ruang bawah tanah yang luas ini mencakup hampir 600.000 mil persegi karena dipenuhi dengan puluhan meter duri logam hitam dalam bentuk stalaktit. Yang terbentuk secara alami, Zhang Tai dan Bai Suxian dikejutkan oleh keajaiban alam ibu. Apa yang lebih mengejutkan adalah bahwa tanah ruang ini tampaknya benar-benar menjadi bagian besar dari logam alam yang tak terbayangkan. Di tanah ditutupi dengan duri logam, ada 81 lubang hitam besar, lebih dari setengahnya dipantulkan dengan api ketika api suhu tinggi putih menyembur keluar dari lubang. Tingginya berkisar dari puluhan meter hingga lebih dari 100 meter, mengingat warna nyala api. Dapat diperkirakan bahwa mereka akan setidaknya bersuhu 5.000 derajat Celcius. Yang bahkan lebih tinggi dari magma bawah tanah.
bahkan baja akan meleleh sekitar 1600 derajat Celcius. Menghadapi suhu setinggi itu, para ksatria bayangan akan musnah. Bahkan para ksatria surgawi tidak tahan terlalu lama. Itu di luar imajinasi Zhang Tai bahwa Dongtian Great Wilderness Sect dapat ditempatkan di lingkungan yang berbahaya. Bab 1529, Entry. Tepat di luar salah satu dari 81 pintu masuk gua, Zhang Tai melihat tanda yang sama. Namun, pintu masuk ini memancarkan api panas setinggi puluhan meter sementara dikelilingi oleh banyak ksatria. Mereka tampaknya menunggu saat yang tepat untuk memasukinya. Saat Zhang Tai dan Bai Suxian tiba, seorang ksatria dari mansion Tuan Guangnan yang telah lama menunggu di sini terbang ke arah mereka. Putri, Guye, aku, Bai Yuanan, telah menunggumu. Karena hubungan antara Zhang Tai dan Bai Suxian telah diperbaiki. Semua Myrmidon dan ksatria di mansion Lord Guangnan memanggilnya Guye alih-alih Qianji Immortal karena yang pertama terdengar lebih intim. Zhang Tai memang melihat ksatria ini di perjamuan 2 hari yang lalu. Dia adalah Myrmidon dari Lord Guangnan S Mansion, paman ketiga Bai Suxian ada di dalam lubang. Setelah diberitahu bahwa Zhang Tai dan Bai Suxian akan datang, dia terutama memiliki seorang ksatria yang menunggunya di sini. Bisakah kita akses ke ruang bawah tanah melalui pintu masuk itu? Bai Suxian bertanya sambil menunjuk ke kawah itu. Ya, kita bisa. Bai Yuanan berkata sambil mengangguk, ada 81 kawah. Sebelumnya, seseorang sudah mencari di sini. Namun, mereka tidak membayangkan bahwa akses ke Dongtian Great Wilderness Sect adalah salah satu dari kawah ini. Hanya satu? Hanya satu. Adapun 80 kawah lainnya, bahkan jika api berhenti untuk sementara waktu, orang pasti mati di dalam, kecuali yang ini, ketika api berhenti, orang-orang dapat dengan cepat masuk. Setelah mencapai lebih dari 20.000 meter di bawah kawah, orang akan melihat 9 bypass, hanya satu yang aman, semua yang lain adalah jalan buntu. Selama seseorang salah jalan, seseorang akan binasa ketika nyala api lagi, bahkan jika dia adalah seorang ksatria. Ah! Itu terdengar sangat berbahaya. Bai Suxian menarik napas dalam-dalam setelah mendengar perkenalan ksatria. Setiap 1 jam akan mengizinkan interval 2 menit, selama periode itu orang harus memasukkannya jika mereka mau, karena agak berbahaya di sini. Tuan ketiga terutama membuatku tinggal di sini untuk membimbingmu agar jangan ada masalah. Mendengar kata-kata Bai Yuanan, Zhang Tai mulai mengamati kawah-kawah ini menggunakan mata bunga lotusnya. Dari tanah, dia melihat 81 pintu masuk. Namun, ketika penglihatannya memasuki pintu masuk itu, ia menemukan hampir setiap gua memiliki bypass yang kompleks dan padat ketika mencapai 10.000 meter di bawah tanah, yang seperti akar dan batang pohon tua bawah tanah. Semakin dalam, semakin kompleks bypass akan banyak jalan pintas dihubungkan satu sama lain. Setelah pandangan sekilas, Zhang Tai telah melihat setidaknya puluhan ribu bypass dalam puluhan ribu meter secara vertikal, hanya satu yang benar. Karena itu adalah cara terbaik untuk melindungi rahasia. Jika orang tidak tahu rute yang benar, rasanya seperti mencari kematian di dalam pintu masuk. Namun, ketika visi Zhang Tai mencapai lebih jauh dan lebih dalam, Zhang Tai perlahan-lahan memiliki perasaan yang tidak menentu. Ada bagian integral dari logam bawah tanah yang aneh sementara terowongan yang menyala di dalam logam ini mengingatkan Zhang Tai akan paru-paru manusia. Terowongan mengeluarkan api sesekali seolah-olah paru-paru besar bernafas. Keahlian yang luar biasa dari ibu alam itu mengagumkan. Bagaimana orang-orang menemukannya?
Zhang Tai bertanya pada Bai Yuanan, 4 orang bijak dari perbatasan selatan yang menemukan tempat ini, 4 orang bijak-bijak? Itu nama panggilan mereka. Bai Suxian menjawab sambil menambahkan, 4 orang bijak-bijak mengacu pada 4 ksatria besi hitam yang berkumpul bersama karena kepentingan bersama. Mereka adalah sekelompok orang aneh di perbatasan selatan. Meskipun yang lain menyebut mereka 4 orang bijak-bijak, mereka menyebut diri mereka 4 orang bijak-bijak. Mereka masing-masing adalah Tuan Prem, Tuan Anggrek, Tuan Bambu dan Tuan Krisan. Setelah penjelasan Bai Suxian, Bai Yuanan menambahkan, ketika Sekte Wilderness Besar ada, keempat orang berteman dengan sesepuh Sekte Wilderness Besar dan tahu sesuatu tentang Sekte Wilderness Besar. Setelah Great Wilderness Sect dimusnahkan, keempat orang tersebut paling tertarik dan aktif dalam menemukan Dongtian dan harta yang ditinggalkan oleh Great Wilderness Sect. Selama bertahun-tahun ini, meskipun mereka gagal menemukan Dongtian dan harta karun Great Wilderness Secte, mereka memang telah menemukan beberapa tempat yang berhubungan dengan Great Wilderness Sect seperti halaman dan gua rahasia Great Wilderness Sect di perbatasan selatan. Kali ini, tidak ada yang tahu bagaimana keempat orang itu tahu akses rahasia ke Dongtian Great Wilderness Sect. Mereka diam-diam datang ke Gunung Sentral Polar, namun, mereka tidak membayangkan bahwa mereka telah lama diikuti oleh lawan mereka. Setelah mengikuti mereka, musuh mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun, sebaliknya, mereka menderita kerugian. Karena itu, setelah keluar dari terowongan, saingan mereka mengungkapkan berita itu kepada publik karena mereka jelas tidak ingin keempat orang bijak itu menikmati manfaatnya sendirian. Kalau tidak ada orang lain yang bisa mengetahui rahasia ini. Bagaimana situasinya di dalam? Bapak Bambu sudah memasuki menara waktu. 3 orang lainnya hanya berjaga di luar. Saat ini, semua sekte dan klan utama telah menugaskan orang di sini. Oleh karena itu, ada sedikit kelemahan canggih di sana, kata Bai Yuanan. Menemukan api berangsur-angsur memudar, dia menambahkan dengan tergesa-gesa, saat api padam, kita harus memasuki pintu masuk. Kami hanya punya beberapa menit. Jika kita melewatkannya, kita harus menunggu 1 jam lagi. Mari kita bergerak lebih dekat. Setelah mencapai kawah, ketiga orang itu hanya menunggu kurang dari 1 menit sebelum nyala putih padam. Setelah 10 detik, semua ksatria di luar kawah terbang masuk dengan tergesa-gesa. Diameter kawah lebih dari 30 meter. Meskipun nyala api sudah padam, suhu di dalamnya masih sangat tinggi. Zhang Tai, Bai Suxian, dan Bai Yuanan butuh sekitar 2 menit untuk mencapai hampir 20.000 meter ke bawah ketika mereka melihat 9 bypass. Bai Yuanan kemudian terbang ke satu jalan pintas, diikuti oleh Zhang Tai dan Bai Suxian, para ksatria lainnya. Hanya setelah mereka semua memasuki jalan pintas itu selama 30 detik, nyala putih telah muncul kembali di belakang mereka, mengisi semua terowongan di belakang mereka lagi. Jika mereka butuh setengah menit lagi untuk datang ke sini atau mereka salah jalan, mereka akan binasa karena stroke. Beberapa ksatria benar-benar mengeluarkan rasa manis kemana-mana. Bab 1530, Situasi Mendesak. 10 menit kemudian, setelah terbang lebih dari 60 mil lebih dalam, Zhang Tai tiba-tiba merasa memasuki ruang bawah tanah yang lebih dalam dengan tangga ketika ruang bawah tanah yang aneh muncul di depannya. Ruang bawah tanah ini jauh lebih kecil dari yang sebelumnya, namun, masih mencakup sekitar 6.000 mil persegi. Ketika Zhang Tai melihat ruang bawah tanah ini, dia sangat terkejut sehingga dia hampir menangis. Seluruh ruang bawah tanah terdiri dari potongan logam yang sama dengan yang dia lihat sebelumnya.
Sebenarnya, Zhang Tai lebih terpana dengan bentuk ruang ini daripada komponennya. Ruang bawah tanah ini benar-benar dalam bentuk ruang di dalam menara semua roh-roh gurun besar yang dikultivasikan. Seluruh ruang terdiri dari 5 fasad, yang masing-masing adalah dinding logam setinggi 30.000 meter. Selain itu, setiap dinding ditutupi dengan segudang totem dan gambar binatang dan binatang bermutasi seperti relief. Tepat di tengah ruang bawah tanah ini, ada gunung logam besar dengan 8 fasad seperti altar pengorbanan. Tepat di puncak gunung logam ini masih ada menara waktu yang berwarna-warni. Ruang bawah tanah ini gelap, namun, lampu kuning, hijau, biru dan ungu mengalir seperti air di permukaan menara waktu. Menara secara keseluruhan seperti lampu fluorid abadi yang besar, yang mewarnai seluruh ruang bawah tanah menjadi panggung magis. Ki pertempuran brilian dari Night membuat tempat ini lebih mempesona sementara titik-titik cahaya berwarna-warni terus-menerus terbang di sekitar menara waktu. Dari perspektif Zhang Tai, segerombolan kunang-kunang terbang di sekitar perangkat pencahayaan besar. Tempat ini begitu luar biasa sehingga Zhang Tai hampir tidak bisa membayangkan kekuatan yang menciptakan mahakarya rekayasa yang begitu besar. Saat Zhang Tai memasuki ruang ini, menara semua roh di lautan pikirannya mulai bergoyang seolah bergema dekat ke tempat ini. Di bawah kepemimpinan Bai Yuanan, Zhang Tai dan Bai Suxian terbang menuju menara waktu yang besar itu. Pada saat ini, semua ksatria hampir berkumpul di sekitar altar oktahedral. Pintu masuk menara waktu dalam keadaan darurat karena banyak ksatria berputar-putar di sekitar 3 ksatria berwajah biru. Plum tua yang aneh, dikatakan bahwa Anda telah memperoleh banyak kristal elemen sebelum memasuki menara waktu. Mengapa tidak memberikannya kepada kita? Kami semua ingin tahu tentang langkah-langkah yang Anda peroleh dari Sekte Wilderness Besar. Seorang ksatria yang sedikit membungkuk dengan ekspresi suram membuka mulutnya di antara para penonton, yang langsung menerima resonansi dari yang lain. Ya, karena kita semua ada di sini, kita harus membagikannya. Cepat, bawa mereka. 4 orang bijakmu yang bijak telah menikmati terlalu banyak, jangan terlalu ramah. Dengan begitu banyak orang saat ini, berhati-hatilah dengan hidupmu. Seseorang berkata dengan cara yang keji. Beberapa ksatria mencemooh dan berteriak sekaligus sementara banyak mata yang mencari ketiga orang itu tanpa henti. Pada saat yang sama, beberapa ksatria hanya menontonnya secara diam-diam di pinggiran orang-orang ini. Beberapa di antaranya berasal dari Lord Guangnan S Mansion. Paman ketiga Bai Suxian, Bai Runshan dan beberapa ksatria lainnya menontonnya dengan tenang di luar kerumunan. Melihat Zhang Tai dan Bai Suxian turun dari langit, Bai Runshan menampakkan senyum pada Zhang Tai ketika dia memberi mereka kedipan untuk membiarkan mereka menonton pertunjukan dengan tenang. Ketika Zhang Tai dan Bai Suxian tiba, beberapa ksatria terpaku pada Zhang Tai seolah-olah mereka sedang menebak identitas Zhang Tai. Zhang Tai hanya menontonnya dengan tenang. Adegan ini terlalu akrab bagi Zhang Tai. Sifat manusia yang keji dan serakah selalu diekspos di depan untung yang kaya. Hahaha. Salah satu dari 3 ksatria yang dikelilingi jubah putih dan rambut abu-abu dengan beberapa bunga prem yang disulam di pundaknya tertawa terbahak-bahak saat dia menunjuk ke ksatria yang sedikit membungkuk oleh serulingnya dan berkata, Qi Tianhao, apakah itu asli kamu, Alam? Anda keji bastard. Saya tahu Anda orang yang tanpa ampun. Saya seharusnya tidak membiarkan Anda pergi ke Thunder Valley 1 dekade yang lalu. Setelah 10 tahun, Anda menjadi begitu berani sehingga Anda menghasut yang lain untuk merampok kami. Lanjutkan. Selama Anda bisa membunuh kami bertiga,
tentu saja, Anda akan memiliki barang-barang kami. Padahal, siapa di antara Anda yang ingin melawan kita sampai mati? Bahkan jika kita bertiga mati di sini. Ketika adik ketiga saya datang out dari menara waktu setelah dipromosikan menjadi ksatria bumi, dia pasti akan membalas kita. Setelah mengatakan itu, satu ksatria berjubah biru pucat dan kumis dan satu ksatria botak jubah kuning bertukar pandang satu sama lain. Setelah itu, ketiga orang itu berdiri berdekatan satu sama lain dengan tatapan tegas ketika mereka memegang senjata dengan cepat dan melepaskan ki pertempuran perlindungan mereka. Pada saat yang sama, mereka telah menghubungkan kesadaran para ksatria mereka. Tampaknya mereka sudah bersiap untuk duel dalam bentuk entitas. Menyaksikan respon tiga ksatria, semua ksatria lain yang mendesak mereka untuk menyerahkan prestasi mereka menjadi ragu sejenak. Tentu saja, barang bagus dikejar oleh semua orang. Namun, mengingat respon ketiga ksatria, jika mereka benar-benar berduel, lebih dari 3 orang di antara lawan mereka akan mati pasti. 4 orang bijak-bijak terkenal di perbatasan selatan karena mereka unggul dalam pertempuran bersama dalam formasi 2, 3, atau 4 orang. Ketika 4 dari mereka bertarung bersama musuh-musuh mereka, mereka dikatakan mengatur formasi kompleks langit, tanah, angin dan guntur. Karena itu, mereka adalah orang-orang yang licik di perbatasan selatan. Dalam hal ini, tidak ada yang ingin mati sia-sia, alih-alih, mereka lebih suka mengambil keuntungan hidup-hidup dengan mengorbankan nyawa orang lain. Kematian Daoi menginvestasikan nyawa seorang biarawan yang cerdas. Itulah yang dipikirkan sebagian besar orang saat ini, ketika mereka memikirkannya, tidak ada yang berani mendekati ketiga orang itu. Meskipun ada beberapa ksatria bumi di antara kerumunan, ketika mereka berpikir tentang orang lain di menara waktu yang mungkin akan dipromosikan menjadi ksatria bumi ketika dia keluar, mereka tidak merasa seperti menggerakkan kehidupan seperti itu atau masalah kematian.